Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini saya akan membahas tentang penggunaan sebuah aplikasi speaker line calculator version 1.2.0 dari Lapera Application. Anda bisa dapatkan di Google Play Store. Kemudian dari sini saya akan melakukan berbagai macam ini ya, perhitungan di sini nih. Sangat mudah sekali. Anda bisa mengukur seperti kabel cross section, power loss, kabel cross section, power loss, speaker combination, speaker SPL. Nah, ini sangat menarik. Di speaker SPL ini akan kita bahas hubungannya dengan ketentuan daripada Kemenak melalui surat edaran nomor 5 tahun 2002 tentang kekerasan speaker SPL 100 dB itu seperti apa. Saya akan bahas di sini nih, seperti apa nih yang dimaksud itu, apakah seperti ini. Nah, ini akan kita ukur ya dari sini ya. Kita bukan ukur ya, kita hitung dari sini. Kemudian di sini ada untuk kabel konverter dari AWG ke milimeter persegi. Kemudian ada konverter level sinyal dari dBu ke milivolt. Kemudian juga ada delay kalkulator. Langsung saja kita akan bahas dari sini tentang power loss dulu ya. Nah, di sini kita akan hitung. Ini berguna untuk pada sistem penyaluran distribusi audio tegangan tinggi ya, dalam hal ini menggunakan line 100 volt atau 70 volt. Nah, dari sini kita akan lakukan perhitungan. Misalnya kita punya input 100 watt. Audio Anda 100 watt. 100 watt ini tentunya adalah ketika kita gunakan, apakah itu di input musik, apakah itu di input dengan vokal, pokoknya yang terbaca keluar pada impedansi 100 volt itu adalah 100 watt yang keluar dari amplifier. Ini kita bahas juga ini TOA ya. Kemudian jaraknya length, ini ada panjang kabel di sini ya. Panjang kabelnya 100 meter. Apa di sini? Tertulis di sini. Kemudian conductivity ini bisa dipilih yang paling gampang saja. Ini kita memakai faktor kabelnya, bahwa saya akan pilih kita pergunakan kabel tembaga pada line 100 volt. Kemudian ukurannya adalah kabel NYA ini 1,5 mili ya. Anggaplah begitu, 1,5 mm. AWG nya berapa? Kalau AWG ukuran 15. Tapi di sini kita akan pergunakan, kalau pakai AWG kan repot ya. Maka di sini saya akan pergunakan untuk milimeter. Ya, milimeter ya. Agar gampang ya, Anda kan bayangannya kabel NYA 1,5 mili itu segitu. Nah, jelas ya. Maka dari hasil perhitungannya adalah untuk tegangan yang hilang itu adalah sebesar 2,3 volt. Artinya sederhananya bahwa akan terjadi voltage drop kalau Anda misalkan input 100 volt di ujung dari amplifier, maka di ujung sana akan turun nih. Dari 100 volt akan dikurangi sekitar 2,3 volt. Anggaplah misalkan saya bulatkan saja menjadi 3 volt, maka di ujung sana hanya tinggal dari 100 volt menjadi 97 volt. Kalau 70 volt tentunya akan berkurang ya. Kalau 3 volt berarti akan berkurang menjadi 67 volt ya. Power lossnya adalah sekitar 4,6 watt. Bulatkan saja 5 watt, jadi akan hilang 5 watt ya. Dengan kekuatan pada SPL loss, SPL loss adalah 0,2 dB SPL. Nah, dari sini akan kita bahas nih tadi mengenai hubungan jarak sama dB itu yang saya permasalahkan, yang saya kritisi dari aturan dari Kemenak tentang pengaturan 100 dB itu diukur dari mana gitu. Karena kalau 100 dB pada 10 meter itu beda dengan 100 dB pada jarak 100 meter. Ketinggiannya berbeda pun berpengaruh. Oke, dari situ kita dari sini akan ke fitur yang lain. Kabel cross section.
Nah, dari kabel cross section ini sudah jelas tadi. Ini kita pergunakan untuk menghitung kalau namanya juga kabel cross section ya. Cross sectionnya adalah diameter kabel ya, dan hubungannya sama hilangnya daya di sini. Lossnya berapa ini sangat jelas di sini. Kalau misalkan Anda pergunakan di sini 8 ohm, voltage lossnya itu kita define 10%. Nah, inilah calculated ratio-nya. Kalau Anda menggunakan kabel 1,5 mm, itu akan ada hilang daya sebesar 10 watt pada jarak 20 meter. Ini coba pada jarak yang lebih nampol ya, 50 meter yang umum ini dipakai dari ujung amplifier ke sorong yang ada di tower atau di tiang ya. Katakanlah 50 meter sudah termasuk kabel belok-belok, akan makan sekitar 50 meter walaupun ketinggian daripada tiang Anda hanya 10 meter atau 20 meter. Jadi di sini bisa kita dapatkan kalkulasi untuk kalau misalkan Anda mempergunakan 2 mili, maka yang hilang adalah sebesar 0,292. Jadi semakin besar kabel yang Anda gunakan, intinya begitu, maka lossnya akan semakin rendah. Anda bisa pergunakan di sini, bisa diganti-ganti ya, apakah Anda bisa mempergunakannya. Ini untuk low impedance, ini dia hanya bisa sampai 32 ohm. Ini berlaku untuk speaker biasa ini ya. Dalam artian kita bukan menggunakan line high voltage 70 volt atau 100 volt. Dari sini kemudian saya akan berpindah ke perhitungan tentang power loss. Ini sudah saya jelas di sini adalah hilangnya daya berapa. Anda bisa hitung ya dengan kalkulasi, dengan kalkulator ini sangat mudah. Misalkan pada jarak 20 meter dengan kabel tadi segitu 56, itu kabel yang katakanlah ini kabel NJA 1,5 mili. Kemudian untuk line itunya 8 ohm, di sini tidak bisa dipilih. Kemudian untuk diameter kabel adalah 2,5 mm persegi. Kemudian coba ini opsional ini kita isi 100 watt. Maka yang didapat adalah hilangnya voltage loss sebesar 1 volt, power loss sebesar 6,8 watt. Jadi dari 100 watt akan hilang 6,8, bulatkan saja jadi 7, berarti Anda tinggal punya 93 watt di ujung sampai speakernya. SP loss 0,3 dB. Jadi ternyata nggak terlalu besar juga pada jarak 20 meter. Coba kalau kita tingkatkan menjadi 100 meter. Pada 100 meter maka untuk lossnya adalah besar juga. Kalau pada 100 meter lossnya ternyata 30 watt sendiri, 28 watt ya anggaplah, itu kita bulatkan jadi 30 watt, berarti Anda tinggal punya 70 watt di ujung dari input 100 watt. Akan ada kehilangan tegangan sebesar minus 4,3 volt, dan Anda akan hilang SPL loss Anda berkurang 1,4 dB SPL. Ya, jelas ya? Kemudian dari sini saya akan menuju ke satunya, ke bawahnya lagi, speaker combination. Di sini sangat jelas ini caranya mempergunakannya. Jika Anda punya power 100 watt, impedansi 8 ohm, speaker Anda 2, power 50 watt, impedance 88 ohm, connection all in serial, jadi semua di seri. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Recommended connection adalah semuanya di seri. Kekuatan ampli yang diperlukan 50 watt 16 ohm. Kemudian power by speaker 25 watt. Jadi yang sampai dari 100 watt kalau di seri maka sampai speakernya 25 watt. Coba kalau saya rubah menjadi 16 ohm. Ini berbeda lagi nih. Kalau semakin tinggi semakin kecil ya. Nah, ini speaker connectionnya dijelaskan di sini seperti ini. Ini untuk all in serial seperti ini, untuk all in parallel seperti ini, two branches in parallel seperti ini. Jadi 4 buah speaker,
2 di paralel, 2 di seri. Seperti ini. Kemudian branch of 2 seperti ini. 2 di seri, 2 di seri, kemudian di paralel. Kemudian 4 branches of 3 seperti ini. Dan 3 branches of 4 seperti ini. Coba kita cek lagi ya. Kita punya power 100 watt. Oh, ini spekernya ya. Spekernya 8 ohm ya umumnya. Kemudian impedance-nya 8 ohm keluarnya dari speaker, berarti match. Spekernya 50 watt. Kemudian all in serial hasilnya seperti ini. Gambarnya seperti apa? Kita cek. Ternyata tidak timbul. Spekernya coba ditambah menjadi 4. Recommended information ini seperti ini. Oh ya, gampang ya. Anda bisa pilih-pilih sendiri. Cara mempergunakannya adalah dengan seperti ini. Ini cara menghitung jumlah speaker langsung bisa Anda ketahui dari sini. Power lain misalkan Anda punya power 300 watt OCL atau apa terserah, kemudian impedance 8 ohm, speakernya 4, powernya 50 watt, maka hasilnya adalah seperti ini. Disarankan all in serial, all in seperti ini. Oh iya ya, paham? Yang gambar atas. Kemudian amplifier requirement. Nah, ini amplifier yang disarankan adalah 75 watt pada impedansi 32 ohm. Power by speaker 18,75 watt. Coba kita sesuaikan untuk ininya 32 kalau ada ampli 32 ohm. Nah, ini 75 watt. Hasilnya beda. Menjadi merah mungkin ada maksudnya. Ya, jelas Anda bisa experience sendiri dari speaker combination. Kemudian dari speaker combination saya ke speaker SPL. Nah, ini nih yang tadi kita highlight, tentunya adalah 100 dB itu berapa pada jarak sekian. Nah, ini di sini nih ngukurnya ya. Anda lihat gambar di sini orang berdiri di sini. Maka ternyata untuk ketinggian daripada sudut speaker itu pun berpengaruh gitu kan. Misalkan pada jarak sekian, pada ketinggian sekian, nah ini D-nya sekian. Jadi hasilnya yang langsung saja SPL pada 1 meter sekian, kalau powernya sekian, ini di sini semua sudah jelas. Calculated pada jarak 10 meter dengan power 30 watt, pada jarak 10 meter dengan power 30 watt, SPL-nya pada jarak 1 meter adalah sebesar 104,8 dB SPL. Itu kan pada jarak segitu. Height-nya 0 nih, katakanlah tidak ada ketinggian. Coba kita akan gunakan secara praktikal real. Untuk power 30 watt itu ya berarti ZA230 itu. Untuk amplinya, ampli toa yang kelas 30 watt. Kemudian pada jarak 100 meter katakanlah 100 meter pada tinggi rata-rata biasanya misalkan towernya itu 20 meter, terlalu tinggi ya, 15 meter, maka yang dia dapat adalah ini perhitungannya ya, SPL pada jarak itu jadinya 64,7 dBs. Sebenarnya nggak terlalu kenceng juga gitu kan. Coba kalau sensitivity ini kita berubah jadi 100 dB ya. Hasilnya segitu tuh pada jarak 15 meter, pada jarak 100 meter dengan ketinggian tower 15 meter. Ini pengaruh juga di sini ya. Inilah kalau Anda ingin menghitung ketinggian corong Anda sekian, ketinggian daripada speaker corong sekian, kemudian pada jarak sekian, hitungannya di sini nih. Ini tergantung juga dari power ya. Kalau misalkan powernya saya naikkan, misalkan Anda pakai ampli yang 120 watt, maka yang didapat
SPL pada calculated distance 80 dB, nggak terlalu kencang juga, padahal sensitivity-nya ada pada 100 dB pada 1 watt per meter. Itu SPL pada jarak 1 meter 120 dB SPL. Nah, apakah yang dimaksud dari Kemenak itu 100 dB itu pada jarak 1 meter, pada jarak 10 meter, atau pada jarak 100 meter, atau pada jarak 1 kilo? Itu yang menjadi persoalan bagi saya. 100 dB itu tidak jelas dari mana. Oke, Anda bisa gunakan ini untuk keperluan aplikasi sehari-hari ya, bisa untuk menghitung kekuatan corong dan power Anda. Kemudian AWG to mm ini sangat gampang di sini adalah untuk mengkonversi dari ukuran standar AWG American Wire Guide ke American Wire Gauge ke milimeter persegi, dimana kita biasanya kan kita menggunakan standar milimeter persegi ya. Kalau AWG, SWG kita pusing. Maka yang kita pahami adalah milimeter persegi. Ya gampang saja, kalau misalkan AWG 22 berapa sih? Langsung kita tahu nih AWG 22. Oh, ternyata kecil. AWG 22 itu adalah untuk kawat 0,3 mili. Kalau AWG 10 semakin kecil maka akan semakin besar ya. Loh kan? AWG 10 itu 5 mili. Jelas ya. Kemudian dari sini ke dBu to milivolt, ini juga berguna kalau untuk level kekuatan sinyal. Biasanya kan kalau mic itu diukur pada standar 100 milivolt pada mic ya. Ini ada 3 convert saja dari milivolt ke dBu dari sini. Misalkan pada 100 milivolt itu berapa dBu? Nah, ternyata minus 17,78 dBu. Sangat praktis. Dan delay kalkulator ini saya belum begitu ngerti, tapi inilah bisa kita gunakan ya, ini untuk delay ya. Karena suara itu kan kalau kita pancarkan tentunya ada delay gitu. Ini prinsipnya seperti penggunaan radar ini ya. Gitu. Ya pemirsa, semoga apa yang sudah saya ulas di sini, penggunaan speaker line kalkulator ini berguna bagi Anda jika Anda ingin mencari cara untuk menghitung kekerasan berapa dB SPL dari corong suara masjid, juga sound system. Juga di sini juga dijelaskan cara menghitung kabel dan power lossnya. Ini sangat berguna sekali bagi Anda yang berkecimpung di dunia sound engineer untuk ketahui parameter-parameter sederhana seperti ini dan cara menghitungnya dengan menggunakan speaker line kalkulator di sini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.